Bismillah, assalamualaikum. Bagian ketiga, Labuh Mayit dari Netrakala. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Melangkah sempoyongan, Panji berjalan pelan-pelan. Nampak sekarang dia bisa melihat siluet seorang perempuan yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Tidak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Panji bergegas membuka pintu. Kini jelas sekali di depan Panji nampak seorang wanita seumuran ibunya tengah berdiri menatap dirinya. Wanita dengan rambut tergerai serta menggunakan pakaian kebaya berwarna hijau. "Maaf bu, cari siapa ya?" tanya Panji memastikan kalau memang wanita itu tamu di rumahnya. Tidak menjawab pertanyaan Panji, justru wanita itu tersenyum dan berbalik dan melangkah pergi keluar menuju jalan raya. Sempat Panji merasa kebingungan, tapi rasa sakit di kepalanya benar-benar membuat Panji tidak bisa berpikir. Bergegas dia kembali ke kamar dan segera merebahkan badannya. Baru saja Panji tertidur, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Panji tersentak bangun. Tubuhnya sudah penuh dengan keringat. Sejenak Panji ingin beranjak mengambil minum yang ada di samping tempat tidurnya. Namun, seketika tubuhnya terpaku. Ada seseorang yang tengah mengamatinya dari luar. Jelas sekali, itu adalah sosok bayangan seseorang. Lama Panji melihat sosok tersebut. Awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi semakin lama Panji melihat, bayangan itu semakin memadat dan terus saja membentuk menjadi sebuah sosok yang belum pernah Panji lihat selama ini. "Astagfirullah," ucap Panji sambil mengusap-usap matanya. Namun tetap saja sosok tersebut masih terus memandangi Panji. Sosok hitam berbulu dengan 8 tangan serta taring yang tumbuh tidak beraturan di sekitar mulutnya. Melihat itu, sontak Panji langsung merebahkan dirinya kembali dan menutupi tubuhnya dengan selimut hingga kepala. Badannya benar-benar gemetar, bukan karena penyakit yang sedang dideritanya, tapi karena rasa takut yang tidak bisa dikendalikan olehnya. "Bu, ibu," panggil Panji mencoba untuk mencari pertolongan. Tidak ada jawaban. Rumahnya terasa begitu sepi. "Pak, bapak." Sekali lagi Panji mencoba untuk memanggil orang tuanya, namun tetap sama saja tidak ada jawaban. Kini Panji hanya bisa meringkuk di bawah selimut. Pikirannya benar-benar kacau. Terlebih suara geraman dari makhluk itu juga tak kunjung hilang. Ingin rasanya dia lari, tapi tubuhnya benar-benar terasa lemas. Sementara itu, di sisi lain, Maya bertanya, "Dan tiba-tiba semua benjolan itu muncul setelah kamu melihat sosok itu, Ji?" tanya Maya saat Panji berhenti menceritakan apa yang tengah dilaluinya kemarin. Panji menggeleng. "Tidak, setelah itu aku seperti tertidur kelelahan. Tapi aku kembali terbangun karena mendengar suara riuh gemerincing tapak kuda. Aku tidak berani melihat apa yang ada di luar. Sudah cukup dengan sosok yang terus mengamatiku dari arah jendela. Tapi tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka dengan keras. Kaget. Kukira itu adalah orang tuaku. Namun ternyata di sana sudah berdiri sosok wanita yang sangat cantik, namun begitu mengerikan," terang Panji sambil menerawang mengingat-ingat kejadian yang menimpanya. "Wanita? Seperti apa wanita itu, Ji?" tanya Bima yang mulai merasa khawatir. Entah kenapa saat mendengar cerita dari Panji, beberapa kali dia merasakan panas di tangan kanannya. "Wanita dengan pakaian kuning, dengan rambut disanggul, serta mata yang berwarna kemerahan," ucap Panji bergidik. "Lalu, apa yang dilakukan oleh wanita itu?" tanya Maya yang juga sudah mulai diliputi rasa khawatir di dalam hatinya. Jelas, sosok yang mendatangi Panji bukan sosok sembarangan. Dia berjalan ke arahku dan mengusap-usap kepalaku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah itu seketika menjadi gelap dan paginya keadaanku sudah seperti ini, jawab Panji. Bima langsung mengenyahkan tubuhnya ke punggungan sofa. Pikirannya benar-benar kalut. Ketakutannya benar-benar terjadi. Apa yang Bima lihat dan mimpikan memang menjadi sebuah peringatan untuknya. Tidak perlu orang pintar untuk menggabungkan semua ini. Sudah jelas,
kalau memang sedang ada yang berniat mencelakai keluarga Panji. Di sisi lain, aku penasaran dengan wanita yang Panji katakan, Mbak, ucap Bima saat mereka sudah ada di taman belakang rumah Pak D-nya. Sesekali Bima tersenyum simpul, mengingat betapa mereka sibuk memikirkan keselamatan Maya di tempat ini. Wanita yang mana, Bim? Tanya Maya, mencoba untuk mengikuti arah pembicaraan Bima. Ya, kedua wanita yang menemui Panji. Entah kenapa setiap kali aku teringat dengan kedua wanita yang kulihat di pantai, terus saja aku merasakan cempoko kuning selalu bereaksi. Apa mereka semua ini ada hubungannya? Kata Bima, sembari menghisap rokok mencoba untuk mencari jawaban dari semua peristiwa yang dia alami. Aku tidak tahu, Bim. Sekarang aku hanya bisa menduga saat kau berusaha untuk mengecek apa yang sedang terjadi di rumah Panji. Aku dengan jelas melihat energimu keluar dan merambat mengelilingi rumah. Aku berpikir mungkin itulah yang menyebabkan kamu mendapatkan peringatan, ucap Maya. Lalu, tanya Bima yang masih memandangi sepupunya dengan serius. Ya, itu semua pilihanmu, Bim. Bagiku, kau yang sudah menantang mereka. Kalau semua sudah memperingatkanmu dan kau masih mencoba untuk mencari tahu, berarti sudah jelas kan? Ucap Maya sambil menolehkan kepalanya ke arah pohon mawar yang ada di taman itu. Bima terdiam dengan apa yang diucapkan Maya. Di satu sisi dia tidak tega dengan kondisi Panji saat ini. Akan tetapi dia juga merasa penasaran dengan semua rentetan kejadian yang diterimanya akhir-akhir ini. Simbah, ucap Bima lirih. Kenapa dengan Simbah, Bim? Tanya Maya yang mulai keheranan, sekaligus waspada dengan Bima. Perasaannya mengatakan kalau Bima sudah memutuskan sesuatu. Simbah pasti tahu sesuatu. Bahkan aku tahu sendiri. Saat aku berhadapan dengan Ki Ganang, dia yang mengembalikan cempoko kuning kepadaku. Aneh kan? Dengan adanya peristiwa yang kualami dan tiap kali aku mengingatnya, pasti cempoko kuning selalu bereaksi. Ucap Bima yang langsung mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba saja udara sekitar menjadi sesak. Angin dingin mulai hadir di sekitar mereka. Maya tersentak dengan perubahan medan energi yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu, pasti Bima sedang melakukan sesuatu. Benar saja, di depan mereka saat ini sosok Romo Sengkono sudah hadir dengan rupa wujud buto yang mengerikan. Meskipun Maya sudah sering melihat sosok tersebut, tapi tetap saja tubuhnya gemetar saat sosok itu hadir. Ono pole, geram Romo Sengkono yang tengah berdiri menatap Bima dan Maya bergantian. Bisakah kau membawa kami bertemu dengan Simbah? Ucap Bima lantang tanpa memperdulikan ketakutan Maya di sampingnya. Kami? Siapa maksudmu dengan kami, Bim? Tanya Maya kebingungan. Ya aku sama kamu, Mbak. Emang siapa lagi? Jawab Bima sambil nyengir tidak berdosa. Romo Sengkono tidak langsung menjawab. Beberapa saat dia terdiam dan menutup matanya, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak nampak di mata Bima. Engkau mengi, lakukan tirakat seperti yang sudah kuajarkan, kata Romo Sengkono yang langsung saja menghilang dari pandangan Bima dan Maya. Gila kamu, Bim, ucap Maya sambil beranjak pergi meninggalkan Bima. Tersenyum, Bima tahu sebenarnya sepupunya itu juga sudah lama penasaran dengan sosok Simbah yang dulu pernah menemuinya setahun yang lalu. Sementara itu, malam sudah datang. Bima memutuskan untuk menginap di tempat budenya. Sedari sore Maya selalu mengoceh untuk memikirkan kembali keputusan yang dia buat. Tapi bukan Bima namanya, kalau sudah berkeinginan, pasti sebisa mungkin dia akan selalu mencoba untuk mendapatkan apa yang dia mau. Terlebih ini menyangkut keluarganya dan Panji. Sekali lagi, Bim, apa kau sudah mantap dengan pilihanmu? Ucap Maya memandang serius Bima. Kini mereka berdua sudah berada di kamar yang Bima tempati setahun lalu. Serius, Mbak? Kalau memang Mbak Maya tidak mau ikut, aku tidak memaksa, ucap Bima tenang. Bima sadar kekhawatiran yang sepupunya rasakan. Dia tidak mau memaksa Maya, terlebih apa yang akan dilakukannya sangat beresiko nantinya. Maya terus saja memandang Bima, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ya, aku sudah berutang nyawa kepadamu. Setidaknya aku bisa mencegahmu untuk berbuat bodoh nantinya,
Mari kita lakukan, ucap Maya sambil menghembuskan nafas panjang dan kasar. Bima yang mendengar itu hanya terkekeh dan langsung duduk bersila. Kini mereka saling berhadapan. Bima sudah berkonsentrasi. Beberapa waktu dia tidak merasakan apa-apa. Namun lama-kelamaan Bima hanya mendengar tarikan nafas dan detak jantung yang ada di dalam dadanya. Suasana semakin terasa senyap. Angin dingin mulai berhembus. Sesekali Bima merasakan kulitnya seperti tersentuh es batu yang sangat dingin, hingga dia merasakan sensasi yang amat dia kenali. Sebuah tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menariknya kuat ke belakang. Buka matamu, ucap suara yang sudah Bima kenali. Membuka matanya, dia saat ini tengah berada di pekarangan gubuk Simbah. Dilihatnya Maya juga sudah berdiri dan memandang sekeliling. Ada sesuatu yang jatuh ke perut Bima, sebuah kenangan saat sosok laki-laki itu tengah berdiri di depan amben yang dulu sering mereka gunakan. Sekali lagi Bima memandang ke sekitar. Keadaan di sini tidak banyak berubah. Masih banyak penduduk alas lali jiwa yang berseliweran, tapi tidak berani mendekat ke arah gubuk Simbah. Ayo, ucap Kromo Sengkono yang sudah berjalan beberapa meter di depan Bima dan Maya. Tidak mau berlama-lama, akhirnya mereka berdua berjalan mengikuti Kromo Sengkono. Simbah sedang pergi? Tanya Bima saat mereka sudah duduk di amben depan gubuk. Orang ngerti, tunggu saja, ucap Kromo Sengkono. Sedang Maya dari tadi hanya diam dan terus saja memperhatikan sekelilingnya. Lama mereka menunggu, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengetuk pintu gubuk milik Simbah. Wes suwe le, dong ngenteni yo. Tiba-tiba saja terdengar suara. Sudah lama kalian menunggu. Mendengar itu Bima yang sedang melamun langsung melompat jatuh. Sedang Maya menjerit dan langsung berdiri menoleh ke sumber suara. Lah ngopo? Kok do kaget? Kaya weruh demit wae, ucap Simbah terkekeh melihat kelakuan Bima dan Maya. Sedang Bima hanya mendengus mendengar ucapan Simbah. Simbah, kata Bima yang langsung menghampiri sosok tersebut. Melihat itu, Simbah tersenyum dan mengusap-usap kepala Bima. Sedangkan Maya masih terus diam. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Sini Nduk, tidak usah takut, ucap Simbah sambil melambaikan tangannya kepada Maya. Mendengar itu Maya langsung melangkah dan mencium punggung tangan Simbah. Sudah, kalian duduk dulu. Aku tak masuk dulu ya, kata Simbah yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Wes, iki diombe sik yo. Sudah lama kan ndak minum air beningnya Simbah, kata Simbah yang sudah keluar dari dalam gubuk dan membawa kendi di tangannya. Tidak berlama-lama, Bima langsung saja menerima air tersebut dan langsung meminumnya. Sedang Maya yang baru pertama kali melihat itu hanya dia memandang Bima dengan ekspresi khawatir di mukanya. Kenapa mbak? Minuman Simbah itu enak, bisa bikin badan seger dan kuat, ucap Bima terkekeh sembari menyerahkan kendi tanah liat itu ke arah Maya. Sempat ada keraguan di dalam batin Maya, tapi melihat muka Bima yang bahagia, hatinya tiba-tiba saja mantap menerima kendi berisikan air bening tersebut. Gimana? Enak kan mbak? Ucap Bima yang terus saja memandang. Sejenak Maya terdiam. Dia mengecap-ngecapkan lidahnya seolah sedang merasakan sesuatu. Aneh, air bening ini tapi kok rasanya manis. Apalagi ada pendar warna keemasan yang muncul di dalamnya, ucap Maya sambil terus memutar-mutar kendi di hadapannya. Mendengar ucapan Maya, justru Bima yang kebingungan. Dia sama sekali tidak melihat pendar cahaya yang dimaksudkan oleh sepupunya itu. Bima menoleh ke arah Simbah. Ora popo, kamu sama saudaramu yang jelas berbeda Tonduk. Satu bisa berkelahi, satu bisa menyembuhkan, kata Simbah terkekeh melihat ekspresi Bima yang kebingungan. Wes, kui engko iso diomongke mengko. Saiki opo keperluanmu rene? Tanya Simbah yang sudah duduk di amben. Bima dan Maya sejenak saling tatap. Sedang Kromo Sengkono masih diam berdiri di belakang Bima. Ngapunten mbah, kulo ajeng tanglet. Saya mau tanya mbah, ucap Bima yang langsung saja menceritakan semua kejadian yang dia alami. Tentang bagaimana dia melihat sosok wanita dengan energi yang begitu besar, sampai rasa panas yang muncul di tangannya. Kabeh wes memang dalane Gusti le. Tidak ada yang bisa nyegah atau melancarkan. Darah yang ada di dalam dirimu itu
punya sejarah sendiri. Songorojo bukan sembarangan orang. Kalau sudah waktunya kamu akan tahu. Sekarang masalahnya bukan itu. Tapi kalau kamu memang berniat menolong temanmu, kamu harus bisa membuat cempoko kuning keluar dari pusaka yang kamu bawa. Jelas Simba dengan senyum khasnya. Tapi Mbah, pripun carane? Bagaimana caranya? Biar saya bisa membuat cempoko kuning keluar? Tanya Bima kepada Simba yang kini sudah duduk bersila di depannya. Simba terdiam. Dia memandang lurus mata Bima tanpa berkedip sedikit pun, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak Bima ketahui. Kromo Sengkono, panggil Simba sambil memalingkan mukanya ke arah Kromo Sengkono. Nggih Mbah, sendika dawuh, ucap Kromo Sengkono yang langsung saja berjalan ke arah Bima. Tanpa ada peringatan dan aba-aba, tiba-tiba saja dia menyentuh pundak Bima. Sekali lagi Bima merasakan sensasi terhimpit benda padat yang menyesakan. Saat membuka mata dia sudah berpindah ke halaman gubuk Simba. Bima memandang Kromo Sengkono. Tidak paham apa maksud Simba meminta Kromo Sengkono untuk membawanya pindah ke pekarangan gubuk. Ada apa? Tanya Bima melihat lurus ke arah Kromo Sengkono. Bukannya menjawab, justru Kromo Sengkono tersenyum menyeringai. Seketika Bima sadar apa tujuan Simba. Tanpa menunggu komando, langsung saja dia memusatkan energi di kedua tangannya. Bagus, di dalam pertarungan tidak pernah akan ada aba-aba. Sudah setahun aku melatihmu, saatnya kini menguji kemampuanmu, Bim, ujar Kromo Sengkono yang juga sudah bersiap. Bima tersenyum. Jantungnya berdebar dengan keras. Sudah lama sekali Bima ingin memukul kepala Kromo Sengkono. Entah kenapa dia selalu merasa sebal saat mulut pedas Kromo Sengkono mengucapkan sesuatu yang menyebalkan. Kau takut, Bim? Ucap Kromo Sengkono mengejek. Maumu? Ujar Bima yang terus saja memandang Kromo Sengkono. Tersenyum tiba-tiba saja Kromo Sengkono sudah menghilang. Bima menajamkan batinya. Benar saja, untung Bima sudah belajar menajamkan batinya. Sesuai perkiraannya, pasti Kromo Sengkono akan menyerang dari belakang. Beruntung Bima langsung siap menghindar, walau dia harus mundur beberapa langkah karena efek serangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono. Kau tahu, itu curang. Aku tidak pernah bisa berpindah tempat sepertimu. Apa ini yang biasa dilakukan demit seperti kalian? Selalu bermain licik? Ucap Bima mencoba memprovokasi Kromo Sengkono. Semua sah dalam perang, ucap Kromo Sengkono yang masih tersenyum menyeringai. Kali ini giliran Bima yang mencoba menyerang Kromo Sengkono. Keduanya saling serang dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan pohon-pohon yang terkena serangan mereka tiba-tiba saja langsung terbakar dengan hebat. Sementara itu, astaga, ucap Maya yang melongo melihat kekuatan yang dimiliki Bima dan Kromo Sengkono. Kenapa, Nduk? Ojo kagetan. Jangan kaget kalau sudah di sini, kata Simba yang berdiri di samping Maya. Injih, Mbah, namun kula mboten ngertos. Saya ndak tahu, Mbah, kalau Bima bisa berkelahi, ucap Maya yang masih saja terbengong. Awakmu yo iso, Nduk, tapi bukan Kromo Sengkono yang akan mengajarimu. Sekarang Simba ajari caranya, biar kamu bisa melihat orang-orang yang punya niat jelek kepada orang lain, ucap Simba yang langsung meminta Maya untuk duduk di amben. Maya terpukau, dia sejenak memandang Simba. Kenapa, Nduk? Sini, aku kasih tahu sedikit ya, ucap Simba yang menepuk-nepukkan tangannya ke amben meminta untuk Maya segera duduk di sebelahnya. Kabeh manungsa kuwi duwe keluwihan. Tidak ada yang sama, yang ada itu mirip. Jadi, kalau Bima belajar ilmu kanuragan, ya memang dia punya kelebihan untuk bertarung. Kalau kamu memaksa belajar ilmu kanuragan, ya bisa, tapi tidak akan bisa melebihi saudaramu. Jelas Simba yang seolah mengerti pertanyaan yang ada di kepala Maya. Jeh, Mbah, Maya manut mawon. Ikut saja, ucap Maya yang masih merasa sungkan dengan sosok yang ada di sampingnya itu. Simba terkekeh. Emang lanang karo wadon ki beda. Sekarang duduk bersila. Terus rasakan apa saja yang ada di sekitar sini. Tenangkan pikiranmu, Nduk. Biarkan semua mengalir dari hati sampai ke pikiran. Jelas Simba. Maya mulai melakukan apa yang Simba minta. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba saja semua berubah. Dia mendengar dan melihat di dalam kepalanya semua yang terjadi di sekitarnya. Semua teriakan dan amarah, kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu.
Sekarang fokus dengan apa yang ingin kamu lihat. Biarkan semua yang tidak ingin kamu lihat. Rasakan sampai hatimu bisa merasakan apa yang ingin kamu ketahui, kata Simba. Maya mencoba untuk memfokuskan keinginannya untuk mengetahui apa yang Bima rasakan. Melihat apa yang ingin Bima lakukan, perlahan dia bisa melihat Bima yang sedang bergerak lincah, menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan oleh Kromo Sengkono. Bahkan beberapa kali Bima juga membuat serangan yang mematikan. Lebih jauh lagi, Maya sekarang merasakan kegigihan yang ada di dalam batin Bima. Namun tiba-tiba, semua berubah. Kini Maya sedang berdiri di atas pasir, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Ora usah sumelang, ndak usah khawatir. Simba? Ucap Maya saat mendengar suara Simba. Kini dia mengedarkan pandangannya. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Pantai itu benar-benar sepi. Maya berjongkok, mencoba mengambil pasir dengan tangannya. Jelas dia bisa merasakan butiran pasir yang menggesek kulit telapak tangannya. Duar! Seketika Maya menoleh. Jauh di depannya kini dia melihat sebuah pertarungan. Buru-buru dia melangkah. Kaget dengan apa yang dia lihat. Bima sedang berdiri dengan satu sosok cantik, dan di hadapannya ada sosok Kromo Sengkono, Banaspati, serta Pak Arif yang tergeletak tidak sadarkan diri. Menarik nafas dalam-dalam, Maya sudah berada di amben gubuk Simba. Nafasnya memburu. Sesekali dia melihat Bima yang tengah menikmati pertarungannya dengan Kromo Sengkono. "Mbah," ucap Maya lirih. Matanya mulai memanas. "Itu tugasmu menjaga saudaramu, biar ndak salah jalan," ucap Simba yang langsung bangkit dan kembali melihat Bima bertarung dengan Kromo Sengkono. "Ngapunten, Mbah, kula kudu pripun, Mbah?" ucap Maya saat sudah berada di samping Simba. "Saya harus bagaimana?" "Kamu nanti akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Simba ndak bisa memberitahu semua. Darah yang ada di dalam dirimu dan Bima itu bisa membuat tentram, tapi juga bisa membuat cilaka," ujar Simba. Maya terdiam. Dia memikirkan apa yang barusan dia lihat. "Apa ini ada hubungannya dengan demit yang membuat Panji cilaka, Mbah?" tanya Maya yang masih saja menatap Simba. "Kabeh ada hubungannya. Sengaja kamu aku ajak ke sini biar cucu perempuanku bisa menjaga saudaranya," ucap Simba yang langsung saja menghilang dari pandangan Maya. Tersentak, Maya hanya bisa menghela nafas. Sedari awal memang dia sudah curiga. Semenjak pertemuannya dengan Simba setahun lalu, pasti ada sesuatu yang memang berkaitan antara dirinya dan Bima. Bima sudah terlihat kelelahan. Nafasnya mulai tersengal-sengal. "Wes tekan batasmu, cah? Hah?" ucap Kromo Sengkono menyeringai. Bima tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan dari sosok penjaganya begitu hebat. Yang Bima sadari makhluk itu belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya. "Kita istirahat dulu, jangan terlalu memaksakan diri," kata Kromo Sengkono yang sudah memudarkan energinya. "Tunggu, aku masih bisa bertarung." Bima tersungkur. Ia merasa badannya begitu letih. Sigap Kromo Sengkono langsung berpindah ke samping Bima dan membawanya ke amben yang ada di depan gubuk Simba. "Bima kenapa?" tanya Maya panik saat melihat Kromo Sengkono merebahkan tubuh Bima di amben. "Dia terlalu memaksakan diri, energinya habis terkuras," jawab Kromo Sengkono. "Sekarang coba sembuhkan saudaramu, Nduk," ucap Simba yang sudah ada di samping Maya. Kaget, Maya menjerit kecil. Dia belum terbiasa dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba seperti itu. "Pripun carane niki, Mbah? Gimana caranya?" kata Maya sambil melihat ke arah Simba. "Seperti yang kuajarkan tadi. Terus tenagamu dialirkan ke Bima." Mengerti, Maya segera berjalan dan duduk bersila di samping Bima. Ia buru-buru menutup mata dan mencoba mengalirkan energinya. "Banyakan, Duk, ojo nafsu," tegur Simba saat melihat Bima menggelepar. "Sing tenang, biarkan mengalir sendiri. Kamu sedang menyembuhkan sukma, bukan raga. Jangan sampai malah tenagamu merusak sukmanya Bima," terang Simba. Mengangguk, kali ini Maya menghela nafas berkali-kali. Dia memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan Bima.
sekaligus juga melepaskan semua emosi yang ada di dalam batinnya. Kini terlihat aliran energi dari Maya merambat ke arah tubuh Bima. Perlahan, energi tersebut seperti tersedot masuk ke dalam tubuh Bima. Simbah yang melihat itu hanya tersenyum, sedang Kromo Sengkono menggelengkan kepalanya. Takjub dengan kemampuan Maya yang langsung bisa belajar dengan cepat. Darah sang raja memang hebat, ujar Kromo Sengkono. Eling pesanku, jaga saudaramu ya. Terdengar suara Simbah berbarengan dengan perasaan seperti tertarik ke belakang. Mengerjap, Maya sudah berada di kamar Bima. Astaga Bim, ucap Maya yang langsung merangkak ke arah saudaranya. Kini Maya melihat dengan jelas, tubuh Bima terbaring ke belakang dengan posisi kaki masih bersila, serta ada darah yang keluar dari mulutnya. Buru-buru Maya mencoba membenarkan posisi Bima dan mengelap darah yang hampir sudah mengering. Menengok ke arah jam, ternyata sudah hampir subuh. Bima terbangun, badannya begitu sakit dan pegal-pegal. Jam juga sudah menunjukkan pukul 11 siang. Astaga, ucap Bima yang langsung bangkit berdiri. Dirinya benar-benar lelap sekali tertidur. Terakhir dia ingat kalau masih ada di depan gubuk milik Simbah. Keluar dari kamar, Bima tidak mendapati seorang pun. Suasana rumah budenya terlihat begitu sepi. Merasa di rumah sendirian, Bima segera pergi ke kamar mandi, berniat untuk membersihkan dirinya. Baru saja Bima melangkah. Sudah bangun Bim, ucap Maya yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Loh, kirain sekolah mbak, ngapain sampean di rumah? Tanya Bima keheranan. Males, capek rasanya. Apalagi semalam badanmu demam. Ya udah sekalian aja libur buat nemenin kamu. Buruan mandi, ada yang ingin aku bicarakan, kata Maya. Sementara itu, Bule kemana mbak? Tanya Bima saat sudah duduk di taman belakang. Lagi ada acara di luar sama temannya Bim. Kenapa mbak? Sekali lagi Bima bertanya saat melihat ekspresi dari saudarinya itu, seakan sedang memikirkan sesuatu. Aku hanya berpikir, bagaimana kalau aku mencoba untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Bima terdiam, mengambil rokok yang ada di kantung celananya dan mulai membakar satu batang. Bagaimana caranya? Tanya Bima bersamaan dengan kepulan asap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya. Dia masih belum paham bagaimana cara Maya bisa mengecek keadaan Panji, karena kemarin saja saat mereka di sana tidak melihat apapun. Saat berada di gubuk Simbah, waktu kau sedang bertarung dengan Kromo Sengkono, Simbah mengajariku bagaimana caranya untuk melihat niatan buruk seseorang, kata Maya. Bima tertegun. Kembali dia memikirkan perkataan Maya. Di sisi lain dia setuju dengan usulan Maya, tapi di sisi lainnya dia juga khawatir. Entahlah mbak, sebenarnya aku setuju dengan usulanmu, tapi aku juga khawatir dengan apa yang pernah kulihat dan kurasakan saat bertemu dengan makhluk itu. Sedang aku sendiri juga masih belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan cempoko kuning, ucap Bima sambil mengangkat tangan kanannya dan memperhatikan dengan seksama. Maya diam, berpikir, benar, kita masih terlalu muda. Lebih baik kita lihat dulu semuanya, kata Maya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi aku juga penasaran dengan kemampuanmu mbak, kata Bima tersenyum jahil. Maksudnya? Ujar Maya. Kini perasaannya mulai tidak tenang. Dia tahu persis ekspresi dari Bima jika sudah seperti itu. Ya, idemu bisa kita coba. Toh kita juga mau membantu Panji kan? Maya mendecakkan lidahnya. Dia paham dengan maksud Bima, sedikit menyesal. Memang awalnya dia hanya ingin mencoba, namun sekarang justru malah seperti menguji kekuatan yang dimilikinya. Tenang mbak, kita punya teman yang bisa kita andalkan, ucap Bima tersenyum saat melihat Kromo Sengkono sudah muncul di hadapannya. Mereka diam cukup lama, sama halnya seperti seorang anak remaja lainnya. Kadang mereka masih mengikuti nafsu secara terburu-buru, bahkan sampai tidak memikirkan resiko yang akan mereka terima. Namun di balik itu semua, Bima dan Maya hanya ingin membantu teman mereka yang sedang terkena musibah. Lalu bagaimana denganmu Bim? Cempoko kuning, tambah Maya saat melihat alis mata Bima terangkat. Sekilas Bima melihat ke arah Kromo Sengkono, mencoba mencari jawaban. Ono waktune, ada waktunya. Ketika kamu membutuhkan cempoko kuning, sekarang tinggal niatanmu. Cempoko kuning itu bukan hanya sekedar pusaka, ucap Kromo Sengkono. Bima termenung. Dia berpikir, mengingat-ingat kejadian saat dimana cempoko kuning masuk dan mengendalikannya. Wadah,
ujar Bima lirih seketika Kromo Sengkono tersenyum. Maksudmu Bim? Tanya Maya kebingungan. Kini dia memalingkan kepalanya ke arah Bima dan Kromo Sengkono bergantian. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Netrakala, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum. Alhamdulillah.